Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali ya, kelas 10. Kita sudah memasuki bab tentang hubungan-hubungan sosial ya. Pastinya dulu di SMP pernah belajar mengenai apa itu interaksi. Nah, kita juga belajar lagi yang lebih mendalam, apa sih itu interaksi sosial. Kalau dulu ngomongnya interaksi sosial itu omong-omongan bisa, kita berbicara juga bisa, tapi memang yang namanya interaksi itu harus ada lawannya. Kalau tidak ada lawannya kan bukan akan muncul terciptanya suatu interaksi sosial. Ya, seperti yang sudah kalian pahami, ada beberapa istilah yang mengartikan apa itu interaksi sosial. Kalau di dalam buku kalian sudah memahami bahwa interaksi sosial itu adalah suatu hubungan timbal balik. Nah, kalau ngomong hubungan timbal balik berarti kan harus ada yang namanya aksi dan reaksi. Misalkan saja ditanya sama guru, "Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini?" Itu namanya aksi, ya kan? Atau istilahnya itu umpan bagi kalian. Kemudian kalian menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya, kabar kami baik-baik saja Bu. Kabar kami sehat selalu Ibu. Bagaimana keadaannya Ibu?" Mungkin begitu lagi ya. Itu namanya reaksi atau respon. Jadi adanya hubungan timbal balik antara itu polanya. Ada 3 polanya. Antara individu dengan individu. Misalkan saja si A dengan si B berbicara, satu orang dengan satu orang, individu dengan individu dengan kelompok. Kayak tadi ya, ibu guru bertanya kepada murid-muridnya ya kan, berarti kan kelompok. Individu dengan kelompok dengan kelompok. Misalkan saja pertandingan sepak bola antara klub A dengan klub B. Ini juga termasuk interaksi antara kelompok dengan kelompok. Lah ini namanya pola. Di interaksi sosial itu merupakan hubungan timbal balik ya, adanya aksi dan reaksi antara polanya individu dengan individu, individu dengan kelompok dengan kelompok. Nah, ciri-cirinya apa ya interaksi sosial itu ya? Jelas ya, yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, jumlah yang berkomunikasi itu harus lebih dari 1 orang, ya kan? Lebih dari 1 orang. Kemudian kalau ada orangnya dengan individu yang lainnya lebih dari 1 orang, kemudian dia ngomong-omongan, berkomunikasi, pasti ada hal yang ingin dibicarakan, pasti ada yang namanya tujuan yang ingin dibicarakan. Apa itu yang dibicarakan? Yang ketiga, adanya komunikasi yang terjadi. Sudah omong-omongan, pengen ngomong, "Halo, assalamualaikum, kamu pernah gini. Oh iya ini." Lah kan ada tujuannya. Kemudian berlangsung komunikasi secara berlangsung. Kemudian adanya dimensi waktu. Kapan interaksi itu berlangsung? Bisa saja dari masa lalu. Kemarin saya bilang gini sama si A. Bisa sekarang, bisa untuk masa depan. Oh iya, besok saya tak bilang sama gurunya. Gitu. Ya, ini ciri-ciri. Mungkin bisa dipahami.
Yang sudah kalian pahami, yang sudah dijelaskan di SMP mungkin nggak ada yang dibingungkan ya. Kemudian kita lanjut dengan syaratnya. Pasti ada syarat bagaimana suatu interaksi atau hubungan sosial itu berlangsung. Ada 2 syarat yang harus dicapai oleh interaksi sosial. Yang pertama, ini syarat ya, adanya kontak sosial. Ya, kontak sosial ini adalah hubungan dengan orang lain. Pastinya hubungan dengan orang lain itu ada suatu media, ada suatu mungkin bisa bertatap langsung. Ya, bisa dibagi menjadi 2 jenis. Ada kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Kemudian mungkin contohnya gini, halo, si A bertemu dengan si B, dia ngomong-ngomongan langsung, itu namanya kontak sosial primer. Tapi ada juga yang mungkin melalui media lain, mungkin pakai HP, mungkin pakai email. Nah, itu kan pakai media kan, itu namanya kontak sosial yang sekunder. Kontak sosial primer itu dibagi menjadi 2 lagi. Kontak sosial primer langsung dengan tak langsung. Kalau kontak primer langsung itu misalkan saja kayak berjabat tangan, berpelukan, saling pandang, tapi dengan omong-omongan lah ya, itu kan hubungan sosialnya kan. Kalau yang kontak primer tak langsung itu biasanya dengan cara isyarat bisa, dengan cara kedipan mata bisa, ya itu kontak primer yang tak langsung. Lah kalau yang kontak primer sekunder dengan media itu juga punya 2 macam, langsung dengan tak langsung. Kalau langsung bisa saja kalian vikolan dengan teman-temannya, Zoom, kemudian Google Meet, telepon-teleponan, itu namanya sekunder langsung. Kalau sekunder yang tak langsung itu bisa melalui WA, bisa melalui email, surat-suratan. Nah, itu. Tuh, ini syarat yang pertama, yaitu kontak sosial primer dan sekunder. Yang kedua, syarat yang kedua itu adalah komunikasi. Ya, komunikasi ini adalah penyampaian pesan kepada orang lain, apa yang ingin dibicarakan, apa yang ingin diomongkan. Itu namanya komunikasi. Ini adalah 2 syarat harus ada dalam interaksi sosial, yaitu adanya kontak sosial dengan komunikasi. Selanjutnya, tak kalah pentingnya, interaksi sosial itu mempunyai faktor-faktor pendorong, ya kan? Bagaimana terjadi interaksi sosial? Apa sih? Kita ngomong-ngomongan pasti ada suatu makna di balik itu. Nah, di sini ada faktor pendorong interaksi sosial, ada 6 faktor. Mungkin kalian bisa memahami satu persatu. Yang pertama, faktor imitasi. Imitasi adalah meniru sebagian perilaku orang lain. Misalkan saya meniru gaya kerudungnya Zaskia Adja Meka. Nah, ini kan meniru sebagian. Jadi yang saya tiru itu adalah gaya kerudungnya Zaskia Meka. Itu namanya imitasi. Sedangkan kebalikannya, ada keinginan untuk menjadi orang atau namanya identifikasi. Jadi saya pengen jadi orang tersebut, ya kan? Mulai dari gaya ngomongnya, gaya berpakaiannya, gaya kerudungnya, semuanya saya tiru. Itu namanya identifikasi.
Bedanya imitasi dengan identifikasi. Kalau imitasi itu niru sebagian, ini niru sebagian. Kalau yang identifikasi itu ini niru seluruhnya. Gaya kerudungnya, berpakaian, ngomongnya, kemudian gaya hidupnya pun ditiru seluruhnya. Itu namanya identifikasi. Yang ketiga, faktor sugesti. Sugesti ini menerima pendapat tanpa kalian bisa menolaknya. Jadi kayak misalnya gini, ada guru menerangkan matematika 1 tambah 1 adalah 2. Kalian tidak bisa mengelaknya. Soalnya kalian sudah paham, kamu sudah rela dengan ikhlas menerima pendapat orang tersebut. Itu namanya tersugesti. Yang keempat, ada simpati. Nah, ini perasaan tertarik terhadap apapun media yang dia lihatnya. Misalkan gini, ada siswa cantik lewat di depan dia, kemudian kamu bilang subhanallah cantiknya, itu namanya simpati. Jadi ada perasaan tertarik gitu ya. Ada juga lawannya itu empati, bukan lawan ya, sama mungkin. Tapi ini empati ini lebih mendalam lagi. Jadi ini sudah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Misalnya gini, bedanya simpati dengan empati ya. Kalau ada kecelakaan, kamu mau lihat sendiri korbannya, kemudian kamu bilang kasihan ya dia, ini masih simpati saja, tarafnya masih simpati. Tapi kalau kalian sudah menolongnya, kemudian mungkin sudah menelpon ambulan, nah itu namanya empati. Atau mungkin ada korban kebakaran, kamu sama teman-teman mengumpulkan dana, nah itu namanya empati. Yang keenam, motivasi. Nah, motivasi ini di mana adanya dorongan dari seseorang agar seseorang itu melakukan apapun yang diperintahkan oleh si yang menyuruh itu, yang diperintah. Nah itu kayak misalkan saja menyemangati orang, ayo nak belajar dengan rajin ya, biar nilainya bagus. Nah itu namanya motivasi, biar kalian itu dimotivasi, disemangati, gitu ya. Nah, ini adalah faktor-faktor interaksi sosial. Mungkin kamu kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin bisa ada ya, bisa dipahami. Mungkin kalau ada kalian melakukan suatu hubungan sosial. Nah, ini adalah interaksi sosial. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.